Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita kembali lagi belajar di kelas 5A. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa tidak hadir? Ada. Kenapa dia? Bukan teman kamu yang tidak hadir bisa ikut pembelajaran di berikutnya nanti ya. Oke, hari ini kita kembali lagi belajar di tema 6, subtema 2, lanjutan dari subtema 1 kemarin ya. Subtema 1 sebelumnya itu kita membahas tentang suhu dan kalor ya. Yang kali ini di subtema 2 kita akan belajar tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, supaya lebih semangat, Ibu ada sebuah tepuk namanya, ada tepuk Adam sama tepuk Hawa. Ya, tepuk Adam, nanti kamu tepuk Adam, tepuk Hawa. Oke, ini untuk melatih tes konsentrasi. Tepuk Adam seperti ini, tepuk Hawa. Oke, kita coba dari semuanya dulu. Oke, kita mulai. Tepuk Adam. Kok nggak ikut? Konsentrasi ya, ini untuk melatih tes konsentrasi. Tepuk Adam, Hawa, Adam, Hawa. Alhamdulillah, semoga dengan tes konsentrasi tadi anak-anak bisa lebih konsentrasi belajarnya hari ini untuk pembelajaran di tema 6. Oke, silakan cek bukunya lagi. Hari ini kita belajar, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak ibu akan mengetahui tentang teks eksplanasi dari suatu bacaan. Nanti akan menentukan informasi penting, apa-apa saja informasi pentingnya, dan juga apa kata-kata penting dan apa artinya dibuat untuk kalimat nanti. Setelah itu ada IPA. IPA kamu belajar tentang cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kamu akan melakukan percobaan untuk melihat perpindahan kalor secara konduksi. Masih ingat? Masih ya. Nah, untuk pertama kalinya ini Ibu bagikan ke kamu. Kita melihat dulu tentang teks eksplanasi. Masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks yang berupa. Silakan tunjuk tangan. Apa? Teks yang berupa peristiwa nyata atau benar. Teks yang berupa tentang peristiwa nyata atau yang benar. Ada yang lain? Pendapat lain? Teks yang berisi penjelasan dan peristiwa sesuai fakta. Nah, jadi teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang sebab akibat suatu peristiwa yang berisi fakta nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Peristiwa bencana alam. Peristiwa bencana alam bedanya apaan? Contohnya tentang peristiwa banjir. Banjir itu terjadi, misalkan banjir terjadi di Jakarta. Apa penyebabnya? Akibatnya apa? Tidak buang sampah sembarangan di sungai. Itu penyebabnya. Akibatnya? Rumah terendam banjir. Apalagi warga tidak bisa beraktivitas seperti kehidupan sehari-hari, kekurangan air bersih. Banyak ya akibatnya. Itu dia teks eksplanasi. Kalau dibuatkan dalam suatu teks, itu dia ya. Paham mana Ibu? Paham. Karena sekarang kita berkaitan dengan perubahan kalor dan juga perpindahan kalor dan kehidupan sehari-hari, kita teksnya berkaitan dengan itu ya. Ini mungkin kita perhatikan anak Ibu. Lihat nanti per bangku Ibu bagikan ya. Silakan di gambaran atau nanti di buku atau kalor. Nah, coba di situ ada yang coba baca, Ibu kasih waktunya 3 menit lah membaca teksnya. Silakan diamati, disimak teksnya. Sebentar. Nah, coba kita lihat di paragraf pertama. Nah, tugas kamu sekarang, coba lihat. Paragraf pertama itu kira-kira apa informasi pentingnya dalam teks bacaan tersebut? Siapa yang bisa paragraf pertama? Panas dapat berpindah tempat. Ya, itu dia informasi pentingnya. Informasi penting bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung dari teksnya. Ya. Apalagi informasi penting dalam paragraf pertama? Ada yang bisa? Ya, begitu dengan paragraf kedua, ketiga, nanti. Paham ya cara menentukan informasi penting? Nah, di situ anak-anak Ibu ada tulisan bercetak miring apa ya?
Ada api. Apa lagi? Panas. Terus? Pancaran. Nah, sekarang coba anak ibu tuliskan di situ apa arti kata dari masing-masing kata yang bercetak miring itu. Bekerja sama dengan teman, ya. Silakan dipahami apa arti kata dari kata tersebut dan coba kamu tuliskan kalimatnya. Ya, di lembaran itu pasti ada. Tulis nama kamu dengan nama teman kamu di situ. Apa artinya? Apa kalimatnya? Oke, tampilan itu. Dan ibu perhatikan ke depan. Dan Naima. Nah, coba kita lihat. Itu aja. Coba kita cek kata yang pertama. Kata apa? Oke, kita masuk ke kata yang kedua. Apa kata yang kedua? Panas. Nah, ibu siapa yang tahu apa itu arti dari kata panas? Naima Fatia juga lagi. Nah, ibu apa? Kuatkan suaranya. Ukuran dari termometer panas itu. Yang lain ada jawaban yang lain? Panas adalah udara yang terasa hangat tetapi panas dari api itu. Udara yang terasa panas dari Tapi kan api. Ada yang lain? Ada yang lain? Itu, coba kita luruskan ya. Panas itu energi yang berpindah akibat perubahan suhu. Ada yang betul? Ya. Energi yang dapat berpindah akibat perubahan suhu itu dia panas. Sekarang apa kalimat yang bisa dibuat dari kata panas? Panas matahari dapat mengeringkan pakaian. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian. Bisa itu kita sebutkan sebagai kalimat? Bisa. Ada yang lain? Satu lagi. Ada pertanyaan sampai di sini pelajaran kita? Pertanyaan? Tidak. Nah, kita lanjut. Tadi kita udah bahas teksnya tentang perpindahan kalor. Nah, sekarang kita ada belajar perpindahan kalor. Ada 3 macam. Apa yang 3 macam itu? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Itu tunjuk tangan. Konveksi. Apa lagi? Konveksi. Apa lagi? Radiasi. Nah, oke. Konduksi, konveksi, dan Radiasi. Yang pertemuan sekarang kita bahas tentang perpindahan kalor secara konduksi. Ibu yakin anak itu sudah membaca tadi malam di rumah. Apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Lima? Perpindahan kalor tanpa zat Perpindahan kalor tanpa perantara. tanpa zat perantara. Ada yang lain? Jawabannya bisa menggunakan jawaban dari Naima? Yang lebih tepat kata-katanya, kalimatnya. Karinda? Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Ya, perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Ada tak zat perantaranya pada perpindahan secara konduksi? Zat perantaranya ada, tetapi zat perantaranya berpindah atau tidak? Tidak. Nah, sekarang coba lihat, kita cek percobaan ini yang di depan. Perhatikan ke depan. Tadi perpindahan kalor atau perpindahan panas secara konduksi yang mana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Ini tadi udah kita didihkan, ya, kita didihkan. Sekarang ini airnya udah panas. Nah, ini ada sendok ibu masukkan ke dalam. Kira-kira panasnya terasa nggak ke ujung sendok ini? Terasa nggak ke ujung sendok ini? Nah, ibu minta satu perwakilan ke depan. Coba lihat. Coba kamu pegang ujung sendok ini sama ujung ini, sama panasnya. Ini. Panas atau enggak? Panas. Nah, terima kasih makan ibu. Nah, panas kan? Ininya panas kan dia? Iya. Ujung ini panas, agak panas sedikit ya. Nah, berarti berpindah enggak dia dari air panas di airnya ke panas dari pancinya ini sama ke ujung sendok ini? Panas enggak?
Panas. Berarti termasuk dia berpindah secara konduksi? Ya. Coba siapa bisa menjelaskan dari percobaan yang kita lakukan ini? Bisa menjelaskan gimana yang disebut dengan perpindahan secara konduksi itu dari percobaan ini? Ada yang bisa menjelaskan? Gak usah kamu salah. Sampaikan apa yang kamu amati, apa yang kamu dapatkan. Gimana kira-kira? Oh Bu, menurut aku air dalam panci ini berpindah, dia terasa ini panas Bu. Ini terasa panas, berarti dia berpindah secara konduksi jenisnya Bu. Kan bisa. Nggak bisa menjelaskan? Gue mintanya kamu yang menjelaskan, bukan Ibu. Itu Ibu yang menjelaskan. Kalian bisa? Berani mengeluarkan pendapat. Siapa yang bisa? Ya sekarang kamu belajar, nah. Siapa yang bisa? Silakan. Sampaikan. Jangan malu-malu. Yuk, Dinda. Oke. Perantara air berpindah ke panci dan ke sendok, dan seperantaranya tidak ikut berpindah, sehingga terjadi konduksi. Sehingga terjadi perpindahan kalau secara Konduksi. zat perantaranya di sini siapa? Air. Air zat perantaranya. Perantaranya siapa ya? Sendok. Sendok sama Panci. pancinya. Perpindahan panas secara konduksi itu terjadi pada zat cair atau zat padat ya? Zat cair. Hah? Padat. Cair atau padat? Padat. Ini berbentuk apa? Padat atau cair? Padat. Padat ini cair atau padat? Padat. Berarti perpindahan secara konduksi terjadi pada benda Padat. padat. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Dah. Sekarang supaya lebih paham, apa lagi contoh dari untuk sehari-hari? Tutup Perpindahan panci. panas secara konduksi. Mentega yang dilelehkan dalam Mentega kompor. diletakkan dalam kompor, dia Kenapa nggak yang merasa cair. pada saat dihidupkan? Ini Naima, dia jawab yang lain di mana? Saya masih ingat kayaknya Naima, yang lain di mana? Yang lain di mana? Apa lagi contoh dari kehidupan sehari-hari? Contoh perpindahan panas secara konduksi. Saat tangan memegang cangkir. Yang berisi tangan akan terasa. Nah, paham? Ada pertanyaan? Tidak. Yakin tidak ada pertanyaan? Tidak. Bisa. Nah, kalau kamu sudah paham, berarti bisa mengerjakan soal dari Ibu. Ya, ini buktinya kamu sudah paham. Makanya Ibu tanya, paham atau tidak? Perpindahan panas secara konduksi. Paham. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada jadi jawab dulu. Ada? Kita selesaikan sama-sama. Tidak ada? Oke, kalian bubarkan. Silakan tulis nama kelas kamu. Jawab langsung di sini. Paham? Satu orang satu atau berdua? Satu orang satu. Udah dua lagi. Tapi nilai kamu lagi dua mau? Tidak. Tentang yang belum. Oke. Nah, nanti hasil dari soal-soal anak ibu ini akan Ibu bahas akan diperiksa nanti ya. Semoga hasilnya nanti bagus dan memuaskan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa kegiatan kita hari ini? Apa yang harus didapatkan? Yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir tadi? Perpindahan panas atau kalor. Tadi ya, Pelajari perpindahan kalor di sekitar sekolah. pelajari perpindahan kalor di sekitar kita. Ada lagi yang lain? Perpindahan kalor yang dipelajari sekarang ini adalah perpindahan kalor secara konduksi. Contoh-contohnya banyak, yaitu salah satunya yang kita contohkan tadi adalah air yang dipanaskan di dalam panci dan hujan sendok yang kena panas saat terkena air yang panas. Oke, terima kasih Anak Ibu. Itu tadi untuk pelajaran IPA. Dari awal pagi tadi sampai akhir ini kita belajar tentang teks eksplanasi, yaitu satu teks yang berisi tentang sebab akibat suatu peristiwa yang berupa kejadian nyata atau fakta kita alami. Ya, nanti Anak Ibu bisa mencari informasi pentingnya apa saja. Ya, tulis dengan kalimat efektif. Dan tadi kita belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi. Kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang perpindahan kalor secara konduksi itu perpindahan panas yang tanpa zat perantaranya harus berpindah dan berlangsung pada zat
Zat padat atau zat cair? Padat. Dah. Paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Dah. Kita akhiri kegiatan sekarang dengan mengucapkan Alhamdulillah. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.